Ini budaya Islam, tepat waktu, karena amanah. Setiap waktu itu amanah. Tidak boleh mengabaikan tidak tepat waktu. Kecuali kalau ada takdir yang di luar dugaan. Harus berusaha on time. Salat yang disukai Allah, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu bukan berarti kita datang pada waktunya, tapi kita datang sebelum waktunya. Baru kita bisa melaksanakan. Ini Islam. Orang yang khusyuk dalam salatnya bisa dilihat bagaimana cara menyikapi waktu. Dia tidak mau menganggap remeh waktu. Adik-adik, tidak ada telat sejam, telat setengah jam, telat 10 menit, telat semenit, telat sedetik. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, yaitu telat. Hujamkan pada diri sendiri, telat itu aib. Telat itu akhlak yang buruk. Telat itu menzolimi hak-hak orang lain. Silakan saudara naik kereta api, telat, rasakan. Betapa capeknya ngejar kereta. Apalagi naik kereta cepat. Rasakan. Pernah datang ke Masjidil Haram, ini tidak telat. Dari azan Jumatannya. Adzan Jumatan jam 12. Baru berangkat jam 11 nih hadirin. Sudah tidak kebagian. Kebagian di luar panas. Telat. Harus biasakan persiapannya lebih awal. Kenapa orang telat? Pernah ada orang yang ke kantor telat terus. Ditanya oleh bosnya, saudara sering telat ke kantor. Kenapa? Bos, tahu sendiri kan bos. Jalan sekarang macet, tiap hari macet, dan semakin macet. Oh jadi saudara telat karena macet? Iya bos. Sehari besoknya bos manggil lagi. Dek sini. Dapat hadiah dari gubernur. Hadiah apa bos? Hadiah umroh. Oh iya? Tapi harus datang ke kantor gubernuran. Saya siap. Tapi datangnya jam 7. Saya siap, saya tidak akan terlambat. Bagaimana caranya? Saya akan datang lebih awal lagi. Supaya tidak kena macet. Tuh bisanya. Mengerti tidak? Jangan-jangan nggak mengerti juga nih. Artinya dia tahu caranya supaya tidak telat. Kita disiplin waktu bukan untuk penghargaan, bukan untuk penghormatan, tapi disiplin waktu adalah tiap detik itu amanah. Aib bagi kita kalau sanggup tepat pada waktu. Ini semoga Allah mengampuni cerita ini. Dan semoga kalau tidak terlalu akurat Allah mengampuni. Jadi suatu saat diundang ceramah, memang bahasanya kurang mantap, yaitu tabligh akbar ba'da zuhur. Ba'da zuhur ini panjang waktunya dan bisa dipersepsikan jam 1 ba'da zuhur, jam 2 ba'da zuhur, jam setengah 3 juga ba'da zuhur. Alhamdulillah qadarullah lebih cepat datang. Jadi jam 11 masih sepi sudah datang. Alhamdulillah bisa digunakan berbagai aktivitas amal lain. Adzan duhur di masjidnya baru beberapa orang, bukan beberapa saf ya. Selesai sholat duhur sunnah, tanya ini sudah ba'da zuhur. Apa kata imam tuh? Maaf panitianya belum datang. Tapi pengumumannya ba'da zuhur. Sekarang sudah ba'da zuhur. Waduh bagaimana? Kita buka saja. Tapi jamaahnya masih sedikit, gak apa-apa. Ini juga pelajaran. Dibuka. Ya dibuka sendirilah, ada panitianya belum datang. Kemudian
Selanjutnya baca Quran, belum datang juga. Ajak aja baca Quran sama-sama. Selanjutnya sambutan, yang nyambut juga belum datang. Sambutan sendiri saja. Sudah itu tabligh lah. 12:30 mulai berdatangan. Terus 1 jam ceramah, sudah mulai itu ada makin penuh gitu. 1/4 selesai. Banyak baru datang. Loh, mau kemana AA? Ya sudah selesai, Bu. Ih, kami baru datang. Ya nggak apa-apa, Bu. Saya sudah selesai kok, saya dari tadi. Itu juga pelajaran. Panitia juga bingung. Kenapa begini? Karena terbiasa tidak tepat waktu. Rapat-rapat biasakan tepat waktu, ya. Pokoknya ingat saja, tepat waktu itu akhlak. Makin mengabaikan waktu, makin tidak baik akhlaknya kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Karena tiap waktu itu berharga dan komitmen terhadap waktu itu adalah seperti janji yang harus dipenuhi. Jangan menganggap remeh telat sedetik, karena telat sedetik, telat semenit apa? Sama, yaitu telat. Harus minta maaf, harus merasa bersalah, harus bertanggung jawab. Itu orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak pernah main-main dengan waktu. Apalagi disiplin selanjutnya, disiplin. Oh, tidak ada agama di dunia yang paling banyak bicara waktu selain Islam. Allah saja bersumpah berulang-ulang. Wal asr, wal laili, wan nahar. Demi waktu. Asar, subuh, malam. Juga Islam selalu mengingatkan qiyamul lail, sepertiga malam terakhir. Subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, waktu itu semua. Orang yang tidak serius menyikapi waktu, ciri sholatnya kurang baik. Kalau baik, pasti ditolong oleh Allah. Disiplin apalagi? Bersih. Tidak ada orang berani sholat tanpa wudhu, kecuali darurat dengan tayamum. Dan tidak bisa orang sholat dengan gosob. Tahu gosob? Mukena masjid, selusin. Lalu sekarang tinggal 4. Berarti 8 ada yang kreatif. Karena bagus, rendanya diambil dari masjid. Dipakai sholat. Gak diterima itu sholat. Karena mukenanya tidak halal. Iya, itu gosok, mengambil yang bukan haknya. Hati-hati. Santri mau mandi, lupa bawa sabun dan sampo. Di kamar mandi ada punya teman, dipakai. Tidak minta dulu. Nempel di sini nih. Sabunnya. Itu juga tidak halal buat dia, kecuali kalau dihalalkan oleh temannya. Santri jemuran, dijemur, pas mau hujan cepat-cepat ngambil. Kok jadi bagus nih kerudung saya? Berarti kerudung orang, ya kan? Dipakai sholat, gak diterima. Gosok. Enggak boleh kita pakai yang tidak hak kita. Islam mengajarkan bersih. Jadi tidak bisa dimengerti kalau masjid kotor, pesantren kotor. Ini pelajaran siapa? Karena Islam itu sangat mengajarkan bersih. Jamaah tahu tidak? Sunnah yang terakhir kali Rasulullah lakukan sebelum wafat apa? Coba, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum meninggal? Bersiwak. Bersiwak, itu bersih. Luar biasa. Rasulullah SAW bangun tidur bersiwak, wudu bersiwak, mau selesai makan bersiwak, sering sekali.